Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, rekan-rekan, sahabat, handai tolan, semuanya, para pemirsa juga. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman Allah senantiasa mengalir dalam iman kita, mengalir dalam tindakan kita, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya akan membawa firman Allah di dalam Daniel 3 ayat 15 dan 17. Demikian bunyi firman Allah. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Haleluya. Ini sebuah kisah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Membacanya ngeri-ngeri sedap. Ya, karena sebuah pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perjalanan keimanan mereka di tempat yang disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu di tanah Babel. Dan di situ mereka tetap mempertahankan iman mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Dan kalau kita bisa membaca dari apa yang kita baca tadi, maka saya memberikan tema believe in impossible, percaya kepada yang tidak mungkin atau menantang ketidakmungkinan. Jadi kalau kita melihat, membaca kisah ini, maka kita akan dibuat sangat ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Mereka tidak takut mati, mereka tidak takut kemarahan raja, mereka tidak takut siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah yang mereka sembah, yaitu Tuhan. Sehingga mereka atau Sadrak, Mesak, Abednego tidak memberikan peluang untuk menyakiti hati Allah. Mereka tidak memberikan peluang untuk diperbudak. Mereka tidak memberikan peluang bagi setan untuk mengancam, mengintimidasi mereka. Tetapi mereka menunjukkan iman mereka. Mereka siap menantang ketidakmungkinan itu. Itu sebabnya ketika saya membaca ini, sudah berulang-ulang sebenarnya saya mau katakan kepada kita, seringkali saya membaca ini, setiap kali saya membaca kisah ini, hati saya dibuat membara, hati saya dibuat terbakar, dan iman saya disegarkan kembali untuk melihat hal-hal yang besar daripada Allah, hal-hal yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Allah. Saya masih ingat tahun 1999. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta tempat yang sekarang ini saya berada. Dan ketika itu saya tidak punya uang, saya hanya katakan, Tuhan, saya hanya bisa bayar dengan doa dan puasa selama setahun. Jadi pagi sore selama 3 hari setiap bulan itu saya berdoa dan berpuasa. 2 kali dalam 1 minggu saya berpuasa untuk melunakkan hati Allah. Kadangkala jam-jam istilahnya untuk bisa memberikan menarik belas kasihan Allah itu dengan berdoa berpuasa di hadapan Allah. Dan
Sampai orang mengatakan, Pak Pendeta sudah ada sedikit miring. Karena apa? Kok ada menentukan tempat dari mie ayam, ada dulu di sana ada mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya di mana saya dulu mengontrak. Karena itu sudah tidak dijual, maka saya mengatakan kepada Tuhan, saya mau satu tempat tetap di Jalan Yosudarso, dari mulai mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya. Dalam 1 tahun ini salah seorang pindah, dan orang itu akan menjualnya kepada saya. Ada anggota jemaat yang mengatakan sudah seno, Pak Pendeta memaksakan. Lu apa yang saya paksakan? Saya bilang, lah iyalah, bagaimana Pak Pendeta mau apa orang, lalu Pak Pendeta mau tempati orang itu kan namanya serakah. Tetapi saya bilang Tuhan, saya minta kepada Tuhan. Tetapi orang itu tidak mau tahu, saya tadi bilang seno. Tetapi saya mau bilang kepada Anda, setelah 9 bulan tempat ini saya miliki. Dan apa yang tidak mungkin, bisa mungkin bagi orang percaya. Nah, untuk percaya kepada yang tidak mungkin atau menantang ketidakmungkinan itu, ada hal yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama, dipercaya kepada Allah. Ayat 28 Anda bisa baca bagaimana pada akhirnya pengakuan dari raja ketika mereka lepas dari penghukuman itu. Karena sementara kita sudah baca tadi bagaimana murkanya raja ketika mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, sementara seluruh rakyat menyembah sujud kepada patung buatan itu. Tetapi ketika orang ini tidak mau menyembah, diberikan kesempatan diulang supaya apa? Mereka sujud menyembah. Tetapi mereka tidak mau menyembah. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong Tuanku Raja, ketahuilah kami tidak akan menyembah. Dan dapur api dipanaskan 7 kali, murka raja sangat menyala-nyala, dan kemudian suruh dimasukkan. Dan anehnya, yang memasukkan mati seketika, tetapi yang dimasukkan ke dalam dapur api tetap bisa melenggak-lenggok. Dan itu sebabnya oleh anugerah Tuhan dia diberikan kebaikan untuk melihat, kok yang kita masukkan 3 kok ada 4. Dan disitulah dia mengultimatum, siapapun Allah yang menghina Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego akan dilululantakkan rumahnya, akan dipenggal-penggal kepalanya. Itu karena dia kan raja, pada waktu seenaknya aja ngomong kan gitu ya. Jadi raja tidak bisa dibantah. Jadi mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kemudian Alkitab mengatakan setelah mereka percaya kepada Allah, sekalipun mereka tidak ada peluang untuk melihat keselamatan mereka, tetapi mereka tetap percaya kepada Allah. Itu sangat luar biasa. Apakah ketika engkau mengalami masalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, lalu kau mau bunuh diri, mau menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak baik, keluarga yang sedang berantakan, sedang hancur-hancuran, ya baiklah kita berpisah. Ataukah ada seseorang yang datang kepada Allah, aku percaya kepadamu Tuhan, engkau bisa memulihkan keluargaku, engkau bisa memulihkan bisnisku, engkau bisa memulihkan keadaanku, engkau bisa Tuhan, aku percaya kepadamu. Adakah orang-orang yang berteriak seperti itu kepada Allah? Lawan ketidakmungkinan. Mungkin situasinya tidak mungkin, tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda percaya kepada Allah yang maha kuasa itu, yang maha dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Yang kedua, kata firman Allah, bahwa yang kedua, tetap beriman kalaupun Tuhan tidak menolong. Ini sangat luar biasa. Disinilah poinnya akan saya katakan, bahwa ketika mereka percaya kepada kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tetapi mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah, yang kami puja siang dan malam, yang kami layani, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, sekalipun Dia tidak mau menolong kami, kami tetap beriman kepada Allah dan tidak akan
akan sujud kepada patung Tuhan ke Raja yang Anda buat itu. Haleluya. Sekalipun mereka harus menghadapi situasi yang sulit, sekalipun mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka harus masuk ke dapur api itu. Dan Anda bisa lihat dalam kisah ini, Anda bisa baca dalam kisah ini, bahwa yang membawa mereka ke dapur api itu meninggal seketika. Tetapi mereka tetap hidup, karena mereka menggunakan iman mereka. Sekalipun Tuhan yang tidak kami yang kami sembah itu tidak dapat menolong kami, kami tetap beriman kepada Dia, kami tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Kadangkala orang baru masalah kecil sudah nangis-nangis di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Jangan nangis-nangis di hadapan manusia, nangis di hadapan Allah, berteriak ke hadapan Allah. Apa yang Tuhan ingin ubahkan dalam hidupmu, dalam situasimu, dalam kondisimu. Saya akan membawakan beberapa kali nanti ke depan dengan judul yang sama. Jadi 1, 2, 3. Ini tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi mereka percaya kepada Allah, lalu kemudian tetap beriman kepada Allah, sekalipun kalaupun Tuhan tidak mau menolong mereka. Orang mengancam begini, Tuhan kalau Engkau tidak tolong aku akan Saya masih ingat dulu, ya, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tetap akan melayani Tuhan, saya akan tetap percaya kepada Tuhan, tetapi yang mau saya bilang pada Tuhan, kalau Tuhan tidak bela saya dalam 7 kali 24 jam, Kau mengambil orang yang memfitnah saya ini, saya sudah cukup untuk mengalami masa-masa yang sulit dibuat mereka. Selama 3 tahun saya mengalami penderitaan yang sama. Lalu saya katakan dalam 7 kali 24 jam, Tuhan tidak mengambil salah seorang pembuat fitnah ini, saya akan keluar dari pelayanan ini. Itu masa kebodohan saya. Tetapi Anda tahu, 3 kali 24 jam, Tuhan mengambil orang itu, pembuat surat itu, yang menandatangani surat itu. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya kalau saya mau katakan, paginya dia baca dalam Lukas 4 ayat 4. Lalu istrinya cerita sama saya. Istrinya bilang, apa artinya ini? Mereka baca dalam Yakobus 4. Tapi di penekanannya di ayat 4. Saya mengerti ayat itu. Berlawanan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia. Itu berlawanan dengan Allah. Itu berarti menentang Allah. Lalu istrinya bilang, itu jam 8. Ayo sana pergi minta maaf sama pendeta. Tidak mau. Jam 4 Tuhan panggil dia. Apa yang tidak mungkin? Dan pada akhirnya saya tidak meninggalkan pelayanan. Dan pada hari di mana saya membuat surat itu, saya di tengah malam membuat surat itu, paginya saya langsung belajar praktek nyupir. Saya katakan saya akan tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi saya berhenti melayani. Itu di masa kebodohan saya. Tetapi ketika saya telah mengerti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak dapat menolong kami, tapi kami tetap tidak mau menyembah patung buatanku Raja. Haleluya. Itulah yang membuat saya katakan, Tuhan ampuni, berarti saya situasi yang tidak sekalipun saya sudah mendapatkan banyak kali membaca firman Allah ini, banyak kali, tetapi secara rema yang diberikan oleh Allah bagaimana seharusnya beriman kepada Dia, haleluya, dan sangat luar biasa. Jadi sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap taat walau nyawa taruhannya. Wow, tetap taat walau nyawa taruhannya. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja mula-mula,
maka kita akan banyak menemukan pahlawan-pahlawan iman yang mereka begitu antusias ketika diperhadapkan pada kematian, diperhadapkan pada pertarungan dengan singa-singa dan lain sebagainya, dibakar hidup-hidup, diberikan kesempatan untuk menyangkal iman mereka, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Dan Sadrak jauh sebelumnya, Sadrak, Mesak, Abednego telah melakukan itu terlebih dahulu. Bahwa mereka tetap taat. Dan itu sebabnya ketika Tuhan mempertunjukkan kebesarannya, mempertunjukkan kemuliaannya, mendemonstrasikan kuasanya di tengah bangsa ini, Sadrak, Mesak, dan Nebukadnezar mengatakan, siapapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, Abednego, rumahnya akan dihancurkan, kepalanya akan dipenggal-penggal. Haleluya. Yang mau saya katakan adalah, ketika terjadi apa yang tidak mungkin itu, semua orang akan memuliakan Allah. Orang akan mempermuliakan Allah. Memang bagi sang pelaku itu nggak enak. Nyakit rasanya. Tapi saya mau katakan Allah kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mau melakukan hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi orang percaya. Percaya kepada yang tidak mungkin. Bagaimana mereka pasti mengatakan, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan punya cara, 1.000.001 cara Tuhan untuk menolong kami. Enggak peduli apa kekuatanmu, apa kekuasaanmu, enggak peduli. Engkau mampu menarik nyawa kami, engkau mampu melakukan apapun karena engkau seorang yang berkuasa, enggak peduli. Tapi ingat, ketika engkau menyatakan imanmu, Allah bisa melakukan hal yang dahsyat sehingga nama Allah dipermuliakan. Coba saya baca di pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi ketahuilah, Allah yang kita sembah bukan Allah abal-abal, bukan Allah yang tidak mau mendengar. Sekalipun sesaat dia mungkin menyembunyikan diri kepada kita, tetapi ia akan menyatakan dirinya ketika engkau siap diproses, ketika engkau menguji apakah imanmu benar-benar iman kepada Allah, apakah kasihmu benar-benar kepada Allah, apa pekerjaanmu benar-benar berasal, apakah hatimu dan batinmu itu betul-betul mengasihi Allah. Kalau itu menjadi kenyataan bagi kita, bersyukurlah. Tetapi saya sudah banyak kali menikmati sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah. Dan kalau ini mereka taruhannya nyawa, tetapi ketaatan kepada mereka tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu terbukti. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Ketika Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, kemuliaan diberikan kepada dia, kehormatan diberikan kepada dia, keagungan, kemakmuran, kejayaan diberikan kepada dia. Mungkin saat-saat engkau dihina, diolok, dicaci, dimaki, direndahkan, tetapi setialah tetap kepada Allah, percayalah tetap kepada Allah, taatlah terus kepada Allah. Dan ingat, apapun situasi dan kondisimu pada saat ini yang tidak mungkin dapat engkau ubahkan, tetapi Tuhan dapat mengubahkan kehidupanmu, Tuhan dapat mengubahkan situasimu, Tuhan dapat mengubahkan keadaanmu.
Sadrak, Mesach, Abednego telah menunjukkan kemuliaan bagi bangsa-bangsa bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itu sebabnya percayalah terus kepada Tuhan, berimanlah terus kepada Tuhan, dan taatlah terus kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu. Apapun yang tidak mungkin bisa Tuhan mungkinkan di bangsa kami ini. Kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih, diberkati dengan ekonomi yang baik, keamanan yang baik di dalam nama Tuhan, pertahanan kebangsaan kami yang baik, politik yang baik, masyarakat yang baik. Terima kasih, Presiden kami diberikan tetap kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan, tetap dalam jalur yang Engkau kehendaki. Kekuatan dan kebaikan Tuhan terus menyertainya untuk membawa Indonesia kepada kesejahteraan dan membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam pembangunan yang merata. Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit apapun, tumpangkan tangan atas mereka dan Tuhan sembuhkan bagi mereka. Gereja-gereja Tuhan, biar Engkau bergerak melalui gerejamu Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu dimanapun Engkau menempatkan gerejamu. Sahabat-sahabat kami di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun Tuhan, turutlah Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya bahwa Allah kami hidup, Allah kami bukan Allah yang mati. Sering kali kami mengkerdilkan Allah melalui perbuatan-perbuatan kami. Tapi ketika kami datang di dalam doa, menyerahkan hidup kami kepadamu, dalam persekutuan, dalam doa, kami akan melihat kebesaran Allah. Kami akan bisa menyaksikan kedaulatan Allah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan berlangsung bagi siapapun yang percaya, beriman dan taat kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dan juga bagi yang sakit disembuhkan, apapun sakit penyakitnya, COVID itu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan bagi mereka yang mau mengalami transformasi, Tuhan datang kepada mereka, transformasikan mereka sebagaimana Engkau mentransformasi Sadrak, mentransformasi Saulus menjadi Paulus Tuhan. Dan kami berdoa kepada mereka, menyerahkan diri kepadamu. Tuhan juga menolong mereka. Dan mereka yang menaruh iman baru kepadamu Tuhan, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, datang juga kepada mereka. Tuhan tolong mereka Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada orang-orang muda, sehingga mereka Tuhan mempersiapkan diri mereka, mental mereka, intelektual mereka di dalam membangun bangsa ini, baik dalam bidang non formal, informal, dan formal, sehingga mereka menyadari betapa hebatnya Sadrak, Mesach, Abednego, Daniel, betapa hebatnya Samuel, Timotius, Paulus, betapa hebatnya Abraham, Ishak, dan aku yang bergerak di bidang negara seperti Sadrak, Mesach, Abednego, ataupun rohani seperti Samuel dan juga Timotius, atau yang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, serta Ayub. Tuhan begitu luar biasa. Mereka bisa menjadi berkat pada masanya. Dan kami juga berharap orang-orang muda di masa kini, mereka mempersiapkan diri mereka untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kita semuanya. Dan kalau kita beraktivitas di pagi ini, jangan lupa sadari bahwa Tuhan menyertai engkau, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita mencerminkan Yesus Kristus. Dan ingatlah, jangan kerdilkan Tuhan. Apapun yang sedang kau alami, percayalah kepada Tuhan dan berimanlah, taatlah terus kepada Allah, dan engkau akan melihat kemuliaan Allah, dan Allah akan menyatakan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, mari kita taat kepada protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga itu menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima itu juga itu mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk
keluarga berdoa, untuk lingkungan berdoa, untuk masyarakat, bangsa dan negara, dengan harapan pandemi berlalu dan kita bisa kembali pulih sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melirah hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita damai selalu. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan juga demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan nyubit. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ingat, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Nanti sore saya akan membawakan tentang ini, sore itu tentang Daniel dengan tema yang sama. Ya, jadi mari kita terus berharap, percaya kepada Tuhan. Mari kita pelihara keyakinan, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam mendemonstrasikan ketidakmungkinan, untuk mendapatkan ketidakmungkinan itu. Setiap orang berbeda-beda. Tetapi pada intinya ada satu hal yang membuat saya membaca dalam beberapa kisah itu adalah di mana mereka percaya, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mau katakan kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan saya akan selalu berkata kepada kita, semoga kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepada. Kalau Dia menyertai engkau, aduh haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan akan tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak dapat dikerjakan. Semua ketika engkau beriman, percaya, taat, Tuhan akan menunjukkan itu kepada kita. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Oh ya, saya hampir lupa kepada Anda yang pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah ya. Yesus sangat mengasihimu. Percaya pada Yesus, engkau akan dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan iya terhadap firman Allah dan kebenarannya. Puji nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Indonesia. Haleluya. Amin.